Lain lagi ceritanya. Karena saya punya prinsip, bagi saya uang itu nomor 6. Oh. Nomor 1 sampai 5 tetap Pancasila saya. Iya. Nah, bagaimana? Berarti WNI dia. Iya. Bagaimana Ustaz supaya kita ini bisa? Kalau kita lihat karakter uang ya, itu yang pertama dia itu sifatnya perlu dipancing. Oh. Orang asli mana? Saya asli dari Surabaya. Oh, Surabaya nih. Dari Jawa Barat. Bukan Betawi nih. Bukan. Nah, jadi kan saya ada saran nih Mas, orang Betawi bilang, kalau ente mau punya kambing, bikin kandangnya. Kita bikin kandang. Tetangga pada bilang, wah Ustadz udah gila kali ini. Nggak punya kambing, bikin kandang gitu. Kita cuek aja pokoknya. Pokoknya kita bikin kandang, tiba-tiba ada jurkam. Bukan juru kampanye, juragan kambing. Lewatin aja. Ini kandang-kandang siapa? Kandang saya. Boleh nggak saya titip? Jangan titip, bayar sewa. Gini dah kita negosiasi. Nggak usah bayar sewa, setiap 10 kambing, 1 kambing gratis. Setiap 10 kambing, 1 kambing gratis. Dia punya 20 kambing nitip, jadi dapat dua kan, dapat 2 kambing gratis. Tuh. Jadi kita buat pancingannya, 2 dapat. Mau punya mobil? Saya sudah punya. Mobil. Pak Ohang aja yang mau punya mobil? Mau. Bikin garasinya dulu. Wah, garasi. Garasinya, tanahnya nggak ada. Jadi kita mesti pancing. Ya? Jadi rezeki itu mesti dipancing. Dia akan datang kalau ada pancingannya. Jadi bagaimana Tuhan akan mau kasih kita mobil? Garasi nggak punya, SIM A nggak punya. Bisa bawa mobil nggak? Kadang-kadang bisa ya, sih. Tapi susah sih waktu itu kan pernah saya anterin untuk ujian SIM. Nah, Ustaz, Ya, orang waktu ujian SIM kan bikin angka 8 biasa ya. Kan bikin 8 Romawi. Jadi nggak lulus-lulus sampai sekarang. Iya. Jadi Tuhan itu logis dan rasional. Dia tidak akan berikan kepada hambanya yang belum pantas. Jadi kita mesti siapkan pancingan dulu. Itu yang pertama. Kita siapin pancingan. Kemudian yang kedua, siapkan tempat mendarat. Ibaratnya saya bikin airport nih, Pak Isa. Saya bikin airport, tahu kan, landasan pacu. Panjangnya 1 kilo, lebarnya 200 meter. Kira-kira Airbus Boeing mau mendarat di tempat? Nggak mungkin. Nggak cukup. Oke? Jadi saya nggak bisa katakan pilot itu sombong kan? Kenapa kau nggak mendarat di tempat saya? Kesempitan gitu. Jadi kita buat 20 kilo, lebarnya 1 kilo. Airbus mendarat, Boeing mendarat. Jadi mau besar atau kecil, siapkan landasannya. Siapkan kesiapan kita itu baru rezekinya datang. Ya, kita istirahat dulu karena ada yang mau mendarat juga nih Ustaz. Tetaplah di kursi DPR. Iya, menjadi kaya. Siapa sih yang nggak ingin? Itu yang sedang kita bahas bersama Ustaz Reza M. Syarif. Nah, Ustaz tadi sudah sebutkan 2 ya, siapkan pancingannya, terus mancing supaya bisa menjadi kaya itu. Yang kedua tadi siapkan landasannya. Nah, ada lagi Ustaz yang perlu kita siapkan? Yang ketiga adalah gini. Kita mesti memahami tentang konsep rizki. Kan bicara kaya, bicara masalah rizki. Orang sebutnya uang lah, kalau saya menyebutnya rizki. Nah, rizki itu ada 3 macam. Ada rizki yang disebut mutlak. Kita nggak usah nyari, pasti dikasih sama Tuhan. Setiap bayi yang lahir itu pasti dapat rezeki dari Tuhan. Cuma jumlahnya kita nggak tahu. Ada yang ukuran small, mungkin nih small, mungkin medium, mungkin large gitu kan. Kita nggak tahu kan. Itu kalau ini nggak ada ukurannya. saya high, Pak. Oh, cuma 3 Pak. Jadi kalau dapatnya small, kita tuangin air. Misalnya kalau gelas, kan dipaksa tetap akhirnya luber dia. Jadi kita nggak bisa paksakan. Itu yang pertama, nggak usah dibahas karena itu urusan Tuhan. Yang kedua ada rezeki yang sifatnya diikhtiarkan. Jadi sebab akibat. Siapa yang berusaha, siapa yang profesional, siapa yang tekun, kerja keras, mandi keringat, gitu kan? Insya Allah dia akan duit lebih banyak. Bill Gates kerja keras dia, walaupun dia nggak sholat, dia nggak zikir, tetap aja duitnya banyak gitu kan? Karena kerja keras. Nah kerja keras. Nah kita walaupun zikir banyak, tapi kalau malas ya nggak dapat duit. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang paling menarik adalah rezeki yang sifatnya tidak terbatas dan datangnya tidak bisa diprediksi, gitu. Nah ini gimana caranya? Ada passwordnya, ada kata kuncinya. Ngerti nggak password? Password ngerti? Itu bahasa Inggris juga. Jangan tanya bahasa Inggris ya, jangan tanya bahasa Inggris. Kata kunci, kata kunci. Kalau masuk rumah kan harus punya kunci. Nah ini mesti ada kuncinya. Ini kan ke bawah sama Pak Topik. Iya itu kunci rumahnya dia. Bukan. Bukan, ini kata kunci ya. Jadi password itu kata kunci. Tower air. Tower ya. Tower air kan? Ya. Ini pipa. Dari tower air ke pipa. Ujungnya kan keran ya. Kalau keran yang ngunci, ngocor nggak airnya? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Ya mampat. Ya mampat kan. Tapi yang di tower masih ada kan airnya? Ada. Di pipa ada. Coba dilihat dulu ke atas masih ada nggak airnya? Coba dilihat dulu ke atas. Nah itu masalahnya Mas Ibel. Iya. Jadi sebenarnya rizkinya udah standby nih, di pipa, di sistem udah standby. Cuma kerannya nggak dibuka, makanya mesti ngundang nih. Apa yang bisa password yang ngebuka kunci? Ngebuka keran tadi itu kan harus tahu kita ada passwordnya. Mau tahu passwordnya? Mau. Nah, sedekah.
Sedekah. Sedekah, makanya kalau punya uang itu jangan beli sedekahkan. Pak Iwan sedekah, Pak Iwan. Iya, itu dengerin tadi. Pak Ustadz, Bingung kan? Bingung kan kenapa? Iya, Nah, iya. gini cerai punya di dompet ada duit berapa? nggak tahu tuh. Ya ngaku sekarang berapa duit ada Gak ada dompet, kita juga gak ada dompet. Jangan-jangan di kredit card dia punya banyak. Bukan masalahnya. Nah, misalnya nih Pak Ishak ya, di dompet ada duit Nah, 1 contoh juta. Pak Isa aja deh, Pak Isa yang lebih Di dompetnya ada duit 1 juta nih. 1 juta. Sedekah 100.000, tinggal berapa? 900. 900. Kata Tuhan 100.000 itu diganjar 10 kali lipat. 10 kali 100.000 berapa? 1 juta Sisa di dompet 900. total? 1.900.000. Pintar kalau duit ya. Pintar kalau duit cepat ya. Kalau masalah uang saya nomor 6 tetap 15 apa aja? Pancasila. Tapi kalau seandainya nyumbangnya 900, Nah, maka sisanya berapa di dompet? 100 900 kali 10 berapa? 9 juta. Tambah sisa? 9 juta 100. Iya, jadi banyakkan mana pertama yang kedua? Lebih banyak yang kedua. Iya, jadi kalau banyak sedekah duitnya lebih banyak. Lebih banyak. Itu rahasia. Oh, itu Pak Itu Isa. rahasianya. Gitu. Terus apa lagi? Buka keran itu sebenarnya Buka intinya. kerannya. Tapi kadang-kadang bisa nggak kita itu lupa nih buka kerannya? Lupa atau mungkin nggak tahu bagaimana caranya? Itu gimana, Ustadz? Ya, jadi yang namanya keran itu kan bisa ngunci itu karena faktor dari dalam, dari sistemnya itu sendiri yang bikin mampet, atau dari luar. Nah, lupa itu juga bisa begitu, dari dalam, dari luar. Dari dalam adalah hawa nafsu. Dari luar adalah setan. Kenapa begini, Mas Iwan? Ada suatu hadis qudsi mengatakan begini. Tuhan punya 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia. 99 disimpan di akhirat. Pilih satu apa 99? Yang mana tuh? Ini ada 100 rahmat. Sini aja Pak Ustadz, ke sini Satu aja ya. diturunkan ke dunia, 99 disimpan di akhirat. Iya. Pilih mana? Yang 99. 99, orang yang waras begitu. Ya kan? Karena dulu waktu pelajaran matematika Pak Ohak sering bolos, jadi agak ini. Yang mana? Ya matematika ini. Ya 99 kan di akhirat, Iya. satu di dunia. Iya. Ya kan mesti pilihnya 99 kan. Tapi kebanyakan orang ngejar yang satu ya. Karena langsung kan. Ya langsung didapatkan konkret. konkret. Kalau yang itu kan nanti. Nanti. Padahal sebenarnya kalau kita memprioritaskan yang 99, satunya juga dapat. Contoh nanam padi dapat rumput nggak? Dapat. Nanam rumput dapat padi nggak? Nggak. Nah, nggak ada. Betul. Pintar kalau Kalau soal rumput, agrobisnis. iya, aduh, saya curiga mau rumput iya. Jadi Pantasan tunggu ya. Idul Adha katanya. Iya, kita ini dulu ya, Pak Wang ya. Ya, sabar dulu ya. Ngeliat rumput. Baiklah pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Rumput aja. Kita ingin tahu sekali strategi untuk menjadi kaya seperti apa. Nah, ini Ustadz Reza M. Sarif yang akan memberitahu nih. Apa nih Ustadz strateginya untuk bisa menjadi kaya ini Ustadz? Ya tadi kan saya bilang Bill Gates kan punya Iya. uang 567 triliun menurut majalah Fortune tahun 2006. Kalau mau cepat kaya, ya nikahin aja anak perempuan yang satu tuh. Oh enggak, ini bercanda ini belum. Belum. Kemarin Supaya udah- terjadi udah, akuisisi aset. Waktu Bill Gates ke Jakarta, sempat ketemu Pak Wahang, udah ditawarin gitu. Langsung itu. Buat motong rumput. Rezeki pindah langsung. Buat motong rumput Ustadz, lumayan kan? Apalagi jadi mantu teladan kan. Wah, langsung Microsoft diwariskan. Langsung Gitu. bangkrut Microsoft. Langsung bangkrut. Ya, jadi ada tiga strategi. Yang pertama, saya sebut dengan istilah 3P. Pertama adalah penampilan. Kalau kita tidak punya penampilan yang cocok seperti orang yang mendapatkan uang banyak, Tuhan juga nggak percaya ya. Ini nggak ada potongan nih orang kaya gitu ya. Dan kemudian jadi fitnah juga nanti Iya, Ustadz. Orang kita jadi dari dosa mana juga. dia Misal dapat Pak duit? Wahang kan ngaku-ngaku Tiba-tiba kesini naik mobil duitnya dari mewah. mana gitu loh. Orang nggak percaya, paling kasihan dia juga. Hang udah lama nyupirin, nah gitu juga tetap nanti gitu. Tetap aja. Dagang rumput, dagang rumput. Jadi yang pertama penampilan. Penampilan. Penampilan itu menentukan bagaimana kesan orang terhadap kita. Sebab kalau kita penampilan bagus, orang banyak senang berinteraksi dengan kita. Makin banyak silaturahim, makin banyak peluang. Makin banyak peluang, makin banyak keuntungan. Makin banyak keuntungan, cepat kaya. Nah itu satu. Ya kan? Kalau orang penampilannya ngeselin, ngecewain, nggak ada yang mau bergaul, betul nggak Pak Ishak ya? Nggak kata kalau kumis kayak gini banyak yang mau bergaul nggak sih? Nggak ngerti. Banyak ini, minimal Aku cuma tukang- kumisnya aja serem ya, tapi orangnya hatinya baik ya. Minimal istri saya lah. Oh iya, udah laku satu ya, udah laku satu ya. Jadi yang pertama penampilan. Betul. Kemudian yang kedua adalah perilaku. Perilaku. Kita juga harus menunjukkan perilaku kita sebagai orang yang memang pantas mendapatkan itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita setiap hari, percaya atau enggak, Pak, 86.400 US dollar. Apa itu? Enggak percaya, Pak Ishak? Tuhan setiap hari udah ngasih uang cash 86.400 US dollar. Untuk Untuk keseluruhan. setiap manusia. Setiap Maksudnya manusia. Setiap. Iya. Setiap manusia. Kamu, iya sampai dapat juga. Oh iya. Berarti nggak ada orang miskin. Mas. Ada. Nah, bagaimana itu ceritanya? Satu hari berapa jam?
24 jam. 1 jam berapa?